Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Sobat Messenger berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan rekan saya Alexander dapat hadir kembali menghampiri Sobat Messenger melalui program Bread of Life. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya terus berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari pagi hari ini sebelum kita akan beraktivitas, sebelum kita akan melakukan setiap tugas-tugas kita mau teduhkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, yang akan menjadi panduan bagi kita untuk kita mengarungi perjalanan kehidupan kita, khususnya di hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi yang indah, hari yang baru, Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih kami boleh beristirahat, sehingga kami boleh kembali menyegarkan tubuh kami. Pagi ini kami akan mengawali kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, tatkala Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh ada di hari ini. Dan kami menyadari bahwa semua itu hanyalah karena anugerah-Mu. Pagi hari ini kami mau sambut hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ini boleh menyegarkan hidup kami. Berbicaralah sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Messenger dimanapun Sobat Messenger berada, pagi hari ini saya akan membawakan sebuah topik dengan judul Buanglah Sampah. Ya, buanglah sampah. Kita tahu bahwa apabila sesuatu itu dikatakan sampah, maka sesuatu itu adalah hal yang tidak berguna. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berguna itu. Seringkali kita dipengaruhi oleh hal-hal sampah yang seharusnya kita buang dari pikiran dan hati kita. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, setiap hari yang kita jalani, hampir dipastikan kita menjumpai hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Iya. Dan seringkali itu masuk di dalam hati dan pikiran kita. Seringkali kita kehilangan damai. Karena apa? Karena kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera itu dirampas oleh sesuatu yang buruk yang masuk dalam hati dan pikiran kita. Seperti di awal tadi saya katakan, kalau diibaratkan sesuatu yang buruk itu adalah sampah, maka setiap hari dapat dipastikan kita menjumpai sampah. Bahkan sampah tersebut masuk di dalam hati dan pikiran kita yang akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Mulai dari tatkala kita mendengar berita-berita hoax yang saat ini sangat merebak. Kita membicarakan kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan orang lain. Sampai hal-hal yang membuat diri kita menjadi sombong, membuat diri menyimpan kesalahan orang lain, hingga membuat kita menjadi baper. Ya, bawa perasaan.
kita menjadi sensi, kita menjadi emosian, kita kehilangan damai sejahtera. Bukan karena hal-hal yang besar, tetapi seringkali kita kehilangan semua itu karena dirampas oleh keberadaan sampah-sampah yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, sampah, tetapi jujur, ketika kita menyimpan, ini adalah menjadi sesuatu yang menarik. Ada sebuah berita, mungkin saya ibaratkan yang ada di sini adalah Alex, ya. Ada sebuah berita dilemparkan kepada Anda. Contoh, ini tidak nyata, Alex selingkuh, ya. Kemudian Anda yang mendapat berita itu, Anda sebar kemana-mana. Maka ketika kita mendengar berita itu, hari-hari yang kita lalui, sepanjang hari kita akan kepikiran tentang Alex. Apakah itu penting? Oh, saya rasa ini akan merampas apa yang seharusnya Anda dapatkan. Anda tidak bisa bekerja dengan baik, Anda tidak bisa berkarya dengan baik karena ngomongin kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Belum lagi kita menambahkan bunga-bunga cerita yang semakin memperburuk suasana. Itu contoh di dalam keseharian kita. Tetapi jangan lupa, di gereja pun seringkali senang mengumpulkan sampah. Saya katakan pagi hari ini, gereja tidak akan pernah menjadi gereja yang maju, yang berkembang, yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita apabila kita masih mengurusi yang namanya sampah-sampah yang seharusnya kita buang. Contoh lagi, saya ibaratkan ini Alex. Dia main musik, ya. Dia ngomong ke saya, Daniel, hari Minggu nanti saya nggak bisa ngiringin karena ada jadwal yang lain. Dia contohnya akan ngajar sekolah minggu, jadi nggak bisa ngiringin di ibadah umum. Kemudian saya ngomong kepada tim yang lain, dikembangkan, bukan cerita yang asli. Alex nggak bisa ngiringin karena ada Agus lagi main. Ini terus akan dikembangkan sehingga ya kita akan berkutat dalam hal-hal semacam itu. Padahal energi yang kita miliki seharusnya kita gunakan untuk bagaimana mengembangkan, memberikan kemajuan bagi gereja kita. Meminjam istilah dari Pak Lukas, seringkali kita lebih mencontoh atau meneladani apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi dibanding dengan kita mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan. Seringkali orang-orang yang ada di sekeliling gereja menghakimi orang yang sudah bersalah. Seringkali kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari, menurut tata gereja bagaimana, apa sanksi, apa hukuman yang akan diberikan. Padahal hal ini ketika kita terus berkutat dalam hal itu, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemajuan. Hal-hal sampah yang seharusnya itu disingkirkan, itu malah kita kembangkan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga hidup kita tidak pernah memiliki damai sejahtera dan sukacita.
kita baca Alkitab kita, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bukan malah memikirkan hal-hal sampah, ngegosip, ngomongin kejelekan orang lain, dan lain sebagainya. Rasul Paulus menuliskan hal itu dalam perikop itu. Sebelum ayat yang ke-8 ini, Rasul Paulus berharap ada bersukacitalah senantiasa. Jangan khawatir apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam perikop itu, sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal apabila kita masih menyimpan, bahkan suka untuk menumpuk sampah di dalam hati dan pikiran kita? Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, mengapa sampah harus dibuang? Ya, mengapa sampah harus dibuang? Yang pertama, karena sampah akan memenuhi ruang hati dan pikiran kita. Seperti apa yang tadi saya katakan, seringkali sampah-sampah itu ketika sudah menumpuk, maka itu akan memenuhi ruang hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Bawaannya kita akan mikirkan hal-hal yang gak penting. Bawaannya kita akan terbawa emosi. Bawaannya sepanjang hari tidak ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita semuanya. Anda ingin menumpuk sampah dalam hati dan pikiran Anda, atau Anda ingin membuang sampah itu? Hal yang kedua, mengapa sampah harus dibuang? Karena sampah akan membuat bau busuk dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, karena sampah akan membuat bau busuk dalam hidup kita. Tentu Anda di dalam keseharian Anda, ketika di rumah Anda sampah tidak dibuang beberapa hari, wow, baunya akan menakjubkan gitu ya. Sensasi bau sampah yang luar biasa akan Anda nikmati. Sensasi bukan sensasi yang harum, bukan sensasi yang sedap untuk kita cium, tetapi bau busuk yang akan kita dapatkan. Nah, apabila sampah itu menumpuk di dalam hati dan pikiran kita, maka bau busuk itu paling tidak kita rasakan di dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Dalam kehidupan kita sendiri kita kehilangan damai sejahtera. Kita bawaannya emosi, seperti yang tadi yang saya katakan. Kita bawaannya ngobrolin kejelekan orang lain. Setelah itu kehidupan kita, keseharian kita akan terganggu. Kita tidak akan pernah bisa bekerja secara maksimal. Kita tidak akan pernah bisa melayani secara maksimal. Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu secara maksimal. Karena apa? Karena sampah itu bau busuknya ada di dalam kehidupan kita. Dengan orang lain, apalagi yang ada di sekeliling kita. Ya. Kita akan menjadi orang yang baper. Kita akan menjadi orang yang sensi. Ada orang yang mungkin ngomong salah sedikit, bawaannya kita sudah emosi. Kita lampiaskan emosi itu kepada orang lain. Nah, bau busuk itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Apakah Anda baper dengan omongan orang lain? Coba periksa apakah ada sampah di dalam pikiran dan hati kita semuanya. Ya, jangan sampai sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kinerja kita tidak maksimal. Oh, Daniel dapat tugas A. Padahal tugas ini berkaitan dengan orang lain. Karena saya penuh dengan sampah, maka saya tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Dan efeknya akan timbul kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita jadi orang yang baper, kita tidak akan maksimal, dan semuanya akan terkena. Kita jadi orang yang emosian. Ya, di rumah kita emosian, di gereja kita emosian, dengan sekeliling kita emosian. Padahal itu adalah hal-hal yang tidak penting. Itu adalah sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara agar damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita? Batasi pikiran kita. Ya, batasi pikiran kita seperti apa yang Rasul Paulus tadi katakan. Hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Hal itu yang kita pikirkan. Ya. Tetapi seringkali kita tidak bisa mengelak. Kita seringkali dengar hal-hal itu. Coba batasi. Aku maaf, tidak mau membicarakan keburukan orang lain. Aku tidak mau memikirkan keburukan orang lain. Batasi hal itu. Jangan malah ketika kita dapat informasi malah kita ikut-ikutan nimbrung, ikut-ikutan mengembangkan hal-hal supaya menjadi berita yang viral dan menjadi berita yang sensasional. Nah, batasi pikiran kita, batasi apa yang akan kita lakukan. Dan hal yang kedua adalah buanglah sampah itu setiap hari. Jangan biarkan sampah itu menumpuk di dalam hati dan pikiran kita. Karena sampah itu setiap hari ada, muncul, kita dapatkan. Kalau kita setiap hari tidak berjuang untuk membuang sampah dalam pikiran kita. Saya mencoba belajar sebelum saya beranjak untuk istirahat di malam hari, sebelum saya tidur. Saya mengingat-ingat kembali sepanjang hari ini apa yang sudah terjadi. Saya yakin ada hal-hal buruk pasti yang masuk, yang nyantol dalam pikiran saya. Dan saya mencoba untuk batasi, saya mencoba untuk membuang hal-hal itu. Sehingga tidur saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Mungkin kita sudah mencoba hal-hal itu, tetapi sulit. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, minta Roh Kudus untuk dapat membantu kita membuang, menghilangkan setiap sampah-sampah yang tidak perlu kita pikirkan. Minta Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, setiap hari selama kita hidup pasti akan selalu bertemu dengan hal-hal yang seringkali mempengaruhi pikiran kita. Baik hal yang baik atau hal yang buruk. Yang dapat kita lakukan adalah kita memiliki respon yang benar terhadap semua itu. Sehingga damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan respon kita? Mari pagi hari ini, sebelum kita akan mengawali kehidupan kita, saya mengajak Anda semuanya, renungkan, ingat-ingat kembali, fikirkan
apa sampah-sampah yang ada dalam pikiran dan hati kita. Buang pagi hari ini, sehingga kita boleh mengawali hari yang baru dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena tidak dipengaruhi oleh sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat-ingat kembali, buang sampah-sampah itu. Kita minta Tuhan, Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku. Aku pengen buang sampah-sampah yang melekat di dalam pikiran dan hatiku. Saya mau berdoa untuk Anda semuanya. Mari kita renungkan terlebih dahulu, apa saja sampah-sampah yang ada, yang melekat di dalam hati dan pikiran Anda. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Mereka yang pagi hari ini membuka hati. Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami. Pagi hari ini kami ingin membuang segala sampah-sampah yang melekat di dalam pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Kami singkirkan segala sampah-sampah itu, sehingga damai sejahtera-Mu yang memenuhi, melampaui segala akal itu, boleh ada di dalam kehidupan kami. Bersihkan kami, pulihkan kami ya Bapa. Kami ingin lepas dari sampah-sampah yang berbau busuk, yang ada, yang hinggap, yang memenuhi kehidupan kami. Kami ingin hidup kami menjadi hidup yang harum buat diri kami, buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami ingin mengawali hari ini
dengan membuang sampah-sampah itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang ada dalam pergumulan. Jamahan-Mu terjadi atas kehidupan mereka semuanya. Tuhan, pulihkan mereka yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan itu boleh terjadi atas kehidupan mereka semua. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan, Kau menjadi sahabat yang setia untuk mereka semuanya. Pagi hari ini pakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena kami ingin memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, yang manis, yang sedap didengar, hal-hal kebajikan dan yang patut dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Sobat Messenger berada, selamat membuang sampah Anda. Awali hari ini bersama dengan Tuhan. Awali hari ini dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander mohon pamit undur diri dari Sobat Messenger melalui program Bread of Life. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Apabila Anda diberkati melalui program ini, silakan like, share, dan subscribe. Kita mau jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.